Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat yang lainnya. Selawat berserta salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah, melanjutkan ta'lim kita pada kajian tafsir hadis. Tapi hari ini saya tidak sempat membuat PowerPoint. Hadisnya insyaallah sederhana dan mungkin sering kita dengar, tetapi nanti kita kaji per lafaz, per kalimat dan bermakna. Hadis ini tentang doa istiftah yang sering mungkin kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan selanjutnya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi hadis, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semua di sini, banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan supaya kita tidak terjerumus kepada banyak hal tersebut, maka kita saling mengingatkan. Salah satu yang banyak kita dapatkan adalah banyaknya berita tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada yang menyebut Raja Salman tanda kiamat, ada yang menyebut corona tanda kiamat dan lain sebagainya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nukilkan fatwa ulama-ulama Saudi tentang fenomena yang biasa dan sering kita dengar terutama di media sosial. Semoga kita tidak ikut masuk di dalamnya. Qalu al-inshigalul amali bi mawdu'il mahdi wa asyratis sa'ati ma kana mud'atun ila zalali wal khata'i wa la yasihu tafsiru hadithul fitan wa asratis sa'ah bil waqi'i wal ashas duna bayyinatin wa burhan. Yang pertama, tidaklah boleh, tidaklah sah, tidaklah pantas menafsirkan hadis-hadis tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat itu dengan apa yang dilihat, dengan asumsi, dengan kira-kira, tanpa bukti yang diakui oleh banyak orang. Jadi saya ulang lagi, la yasihu tafsiru ahaditsil fitan wa asratis sa'ati bil waqi'i wal ashkhasi duna bayyinatin wa burhan. Jadi tidak sah, tidak sahih penafsiran hadis-hadis tentang fitnah dan tanda-tanda kiamat dengan apa yang kita lihat, apa yang nampak bagi kita, atau orang-orang yang nampak duna bayyinatin wa burhan, tanpa pembuktian yang pasti. Karena itulah kemudian lanjutannya, al-insyigalul amali bi mawdu'il mahdi khasatan maka nabud'atun ila zalali wal khata'. Bahkan menyibukkan diri dengan judul pembicaraan tentang Imam Mahdi terus, itu adalah pembicaraan yang salah. Menyibukkan diri mencari tanda-tanda dan lain sebagainya. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, hadis-hadis memang yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah itu memang terbanyak di Musnad Ahmad, lebih dari 100. Tetapi Imam Ahmad sendiri tidak berani memastikan. Ulama-ulama yang diakui keilmuannya, yang diakui ketakwaannya, itu tidak berani memastikan. Memang iya hadisnya minimal derajatnya hasan,
tetapi memastikan bahwa makna hadis ini adalah apa yang kita lihat sekarang. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, la yasihu, tidak sah menafsirkan hadis ini dengan apa yang kita lihat, apalagi hanya sebagian orang. Belum lagi keilmuan kita untuk menafsirkan apa yang dijelaskan oleh Rasul dengan apa yang kita lihat itu ya, belum tentu diakui. Maka kita jangan ikut-ikut menyebarkan hal-hal yang oleh para ulama-ulama yang diakui keilmuannya pun tidak berani menyampaikan itu. Jamaah pengajian rahimakumullah, al-haditsu anil Mahdi, bahkan hadis tentang Imam Mahdi itu sudah ada sejak abad ketiga Hijriyah, kata Imam Zahabi. Kenapa? Karena memang dalam hadis dijelaskan bahwa keturunan ya, Imam Mahdi itu dari hatta yamlika rajulun min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi dan selanjutnya keturunan Ali. Di lain dalam riwayat yang lain keturunan 12. Kalau dihitung keturunan 12 atau ya, yang ke-12 itu memang tahun abad ketiga, abad keempat. Ya kita rata-rata aja orang nikah itu umur 30, lahir kemudian selanjutnya 30 dan selanjutnya. Belum lagi tambah bahwa Imam Mahdi itu sekarang katanya umurnya sudah 39 dan muncul nanti pada umur 40 tahun. Berarti setahun lagi bapak-bapak ibu yang belum nikah ini berat. Setahun lagi. Padahal pembicaraan tentang Imam Mahdi sudah lama. Dari lama itu sudah dibicarakan oleh para ulama dan tidak ada tetapi yang memastikan iya. Dengan ciri-ciri yang sudah ada memang dalam penjelasan Rasul, tetapi memastikan orang tersebut adalah Imam Mahdi. Kenapa? Ini pertanyaan. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa qad dzakara Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Adz-Dzahabi menjelaskan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala an Habs bin Iyas annahu qala. Seorang atba'ut tabi'in datang kepada Sufyan Ats-Tsauri dan bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, inna nasa qad aktsaru fil Mahdi." Sungguhnya orang-orang telah membicarakan tentang Imam Mahdi. Fama taqulu fihi? Jelaskan apa sih pendapatmu tentang Imam Mahdi? Ya. Apa yang dikatakan beliau? In marra ala babika fala takun fihi syai'un hatta yajtami'an nasu alaihi. Kata Imam Ats-Tsauri. Imam Mahdi itu kalau dia lewat di depan pintumu, tidak akan ada orang kecuali orang mukmin kecuali ia akan membayarnya. Tidak perlu mencari tanda dari sekarang. Dia akan dibayar nanti orang-orang beriman. Kalau dia lewat tanpa harus mengerti tanda yang sudah pasti dari Rasul itu, orang beriman pasti akan membayarnya. Kata Imam Ats-Tsauri, ini 1100 tahun yang lalu, Bapak-bapak Ibu. Dijelaskan oleh Imam Ats-Tsauri. Kemudian yang viral lagi tentang hadis Tsauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqtatilu indakum kanzukum salasatun kulluhum ibnu khalifah." Akan berperang di sekitar kanzukum, perbendaharaan kalian, 3 anak khalifah. Ini bapak-bapak ibu sering dengar kan? Atau sering juga mengirim 3 anak khalifah. Ya ada yang mengatakan Salman, bawahnya kemudian MBS dan 2 putra dan lain sebagainya. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian tidak ada satu pun dari 3 itu yang menjadi khalifah. Tsumma tatalla ar-rayatus sud min qibalil masyriq, kemudian ada sekelompok pasukan khusus kaum muslimin, pasukan khusus yang membawa bendera hitam. Hingga kemudian faqala fa idza ra'aytumuhu fabayyi'u walau habu 'ala salji, datanglah kemudian Imam Mahdi, dan kalian walaupun datang dengan merangkak akan membaiatnya. Fa innahu khalifatullah al-Mahdi, sungguhnya ia adalah khalifah Allah Imam Mahdi. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini oleh para ulama juga dibicarakan. Oleh Al-Albani diletakkan di dalam Ad-Dhaifah, di dalam hadis lemah.
Dia dalam hadis lemah. Tetapi Imam Ahmad menjelaskan hadis ini secara lafaz lemah, tetapi maknanya sahih. Secara lafaz, iya, tetapi benar akan datang Imam Mahdi. Tetapi apakah iya yang sekarang ini? Ya, itu pertama. Yang kedua tentang periwayatan hadis. Yang kedua bahwa kata kanzun, perbendaharaan, itu para ulama juga beda pendapat. Ada beberapa pendapat. Perbendaharaan apakah? Yang pertama adalah Ibnu Katsir qala annal muradu bil kanzi al madhkuru fi hadzal siyaq kanzul Ka'bah. Yang dimaksud dengan kanzun di dalam hadis ini adalah perbendaharaan Ka'bah. Sehingga memang ini ya katakanlah itu ya di Saudi. Tsumma qala Ibnu Hajar katakan fa hadza in kana al murad bil kanzi fihi al kanzul ladzi fihi haditsul bab yakni alladzi dzukira al inhisar wal furat an jabalin min dhahab. Yang dimaksud oleh kanzun di sini menurut Ibnu Hajar adalah yang ada di Sungai Efrat. Kanzun perbendaharaan emas. Kemudian waqad yakunu ghairuhu, bisa jadi yang lainnya. Tidak ada yang memastikan bahwa itu adalah perbendaharaan yang ada di sekitar Ka'bah. Yang kedua, yang ketiga anak khalifah. Tidak ada yang memastikan bahwa 3 orang yang sekarang ini adalah anak khalifah. Tidak ada yang berani. Kecuali kita orang Indonesia ini berani memastikan itu anak khalifah. 3 kemudian tidak menjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian ini kita sebar secara viral seperti ini, pada saatnya ternyata maaf enggak terjadi. Mungkin sebagian orang tidak mempercayai hadis kemudian, padahal hadisnya benar. Tetapi karena kita sudah bisa memastikan bahwa ini yang terjadi, ini tidak akan menjadi pemimpin dan sebagainya, akan datang Imam Mahdi. Ternyata tidak. Belum lagi kemudian kasus di Yaman dan ini. Apakah iya pertumpahan darah di Yaman itu yang dimaksud dalam hadis? Iya. Hadisnya Bapak-bapak, Ibu-ibu benar. Hadisnya. Tetapi apakah yang terjadi sekarang itu yang dimaksud dalam hadis? Tidak ada yang memastikan. Di Suriah iya. Tetapi memastikan apa yang terjadi sekarang itu adalah takwil, maksud dari apa yang dijelaskan oleh Rasul. Itu yang berat Bapak-bapak Ibu. Maka kalaupun ini menjadi bekal kita ya, untuk kita lah, jangan kita sebar hingga orang ketakutan. Iya, tanda kiamat itu banyak sekali. Yang sangat jelas kalau di dalam hadis nomor 2 Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sering kita baca, antara al-hufat al-urat al-alata, itu yang sangat jelas dan tidak ada yang mengingkari. Nah, nanti akan ada di mana orang yang paling fakir, paling miskin, yang tadinya tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tiba-tiba kemudian kaya buat gedung yang sangat tinggi. Dan itu bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia. Antara al-hufat al-urat al-alata, yang tadinya hanya buruh sebagai pengaman kambing, kemudian dia menjadi kaya dengan begitu cepat. Tidak ada yang tahu, hingga kemudian mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Jadi kembali saya ingatkan diri saya dan kita semua apa yang dijelaskan oleh para ulama, al-insyighalul amali, jadi menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti ini itu tidak baik. Kita persiapkan diri tentu alhamdulillah, mengingatkan orang lain alhamdulillah. Tetapi memastikan bahwa nanti setelah ini terutama yang baru si gadis ini ya, nanti Raja Salman meninggal, kemudian akan banyak peperangan, kemudian Mahdi datang, tinggal hari kiamat selesai kemudian ya. Ya, seperti ini jangan kita ikut menyebarkan, silahkan itu sebagai sebuah ilmu ya, sebagai sebuah ilmu untuk diri kita. Kalau pun mau kita sebar hadisnya saja, tetapi penjelasan dari beberapa orang itu jangan kemudian kita ikut menyebarkannya, karena para ulama-ulama kembali para ulama yang memang muktabarun yang secara keilmuan dan ketakwaan mereka itu pun tidak memastikan apa yang dilihat sekarang
fenomena yang ada sekarang dan lain sebagainya bagian dari tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasul. Adanya taun atau penyakit-penyakit wabah, corona ya, apakah termasuk? Wallahu alam. Tapi kalau aku memastikan inilah tanda kiamat, ternyata besok beda lagi itunya. Tahun depan beda lagi penyakit wabahnya. Tahun yang lalu SARS, ada yang mengatakan kiamat, tanda kiamat. Sekarang corona, besok apa lagi? Memastikannya itulah bapak-bapak ibu yang tidak. Tetapi ya setelah Imam Mahdi nanti semakin banyak nanti pertumpahan darah dan kemudian terjadi banyak goncangan atau peristiwa alam yang luar biasa itu iya. Tetapi kembali memastikan itu, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan memastikan sesuatu yang para ulama sendiri tidak berani memastikan itu. Wallahu a'lam. Saya kira ini pengingat. Selanjutnya materi yang biasa saja. Ini kalau ini keras ini materinya. Kiamat ini yang berat ini. Kita materi hadis. Hadis bisa dibuka di kitab Tuhfatul Ahwadhi atau Umdatul Ahkam juga. Dalam kitab Bab Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunayatan qabla an yaqra. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thati wal barad. At-takhrij akhrajahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya, jadi tidak perlu diperpanjang kalau takhrijnya sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Dari Abi Hurairah, moga-moga Allah meridainya, berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, jika bertakbir takbiratul ihram dalam salat, sakata hunayatan, ya, beliau hunayah ay qalilah wa hiya tasghiru hanatin asluha hanwa. Beliau diam sejenak, sebentar. Sejenak. Qabla an yaqra'a, sebelum membaca Al-Fatihah dan ayat. Faqultu, Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Nah ini, bi abi anta wa ummi nanti kita jelaskan. Apakah ini termasuk sumpah? Apakah para sahabat senang bersumpah dan lain sebagainya? Ya. Tetapi kadang kita terjemahnya kurang tepat, kurang pas itunya, ya. Sebenarnya terjemahan yang bebas bi abi wa ummi anta adalah bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Kalau bapakku dan ibuku sebagai tebusan, bukan demi bapakku dan ibuku. Dan ini sangat umum disampaikan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapakku dan ibuku sebagai tebusan. Mataqulu, ya. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah mataqul. Aku melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan baca. Apa yang engkau ucapkan? Selanjutnya Rasul menyampaikan doa istiftah yang insyaallah sering kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari awal karena Rasulullah SAW idza kabbara fi sholati sakata, secara hukum pertama beliau apabila sholat kemudian takbir diam sejenak. Maka dalam mazhab Hambali diam sejenak itu hanya khusus setelah takbiratul ihram. Dalam mazhab Hambali, yang lainnya makruh. Yang sunnah itu adalah hanya setelah takbiratul ihram. Dan itu ketika imam membaca doa istiftah. Dan doa istiftah itu
Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, walaupun ada yang mengatakan sunnah biasa. Ya. Karena nas hadis yang kita baca pagi hari ini, ya, Rasul selalu ketika melaksanakan salat kemudian takbiratul ihram diam sejenak. Diam sejenak. Dalam mazhab Syafi'i diam sejenak itu ada 3, tetapi tidak pakai nas, pakai qiyas. Yang pertama yang sudah ada nasnya, Yang kedua as-saktah, diam ketika orang sudah atau imam sudah selesai membaca ayat. Karena dalam mazhab Syafi'i itu bisa berdoa setelahnya atau membaca sesuatu, istighfar atau apa dari ayat-ayat yang dibaca, apakah banyak azabnya atau ini rahmatnya, maka diam sejenak. Tetapi ini diingkari oleh sebagian ulama karena memang tidak menggunakan nas hadis, ya. Kita pakai pendapat yang lebih banyak saja. Itu saktah, itu diam itu memang di awal saja untuk imam, ya. Untuk imam diam, kemudian kira-kira, ya. Maka karena kata Hunay'ah sejenak ini, Rasul membaca hanya pendek-pendek, enggak panjang-panjang. Doa istiftah yang dibaca itu tidak panjang, pendek saja, hanya sejenak diamnya, kemudian baru membaca Al-Fatihah dan selanjutnya ayat. Faqultu ya Rasulullah, al-mulahad anna as-sahabah ghaliban ma yukhatibuna Nabi Allah alaihi salam yunadihi bi ya Rasulullah. Yang kedua, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, secara umum dan lebih sering para sahabat itu memanggil Nabi dengan ya Rasulullah. Karena secara makna iya, beda Nabiullah sama Rasulullah. Secara umum para sahabat memanggil Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Al-mulahad anna sahabah ghaliban, biasanya ma yukhatibuna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa yunadunahu bi ya Rasulullah akthar min mukhatabihim walidaihim lahu bi ya Nabi Allah. Itu lebih sering, lebih banyak, lebih umum mereka memanggil, menyeru dengan kata ya Rasulullah daripada ya Nabi Allah, ya. Karena secara makna di anna risalah syamulat an-nabuwah fa kullu rasulin nabi. Karena kata-kata risalah, Rasul itu sudah mencakup Nabi di dalamnya dan tidak sebaliknya. Kata Nabi tidak mencakup kata risalah atau Rasul di dalamnya. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, bi abi anta wa ummi tadi. Tebusan ayahku dan ibuku sebagai tebusan. Apa hukum kata-kata bi abi anta wa ummi? Ya, para ulama menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukumnya. Ya. Dan ini banyak sekali, misalnya di beberapa hadis, misalnya irmi fidaka abi wa ummi, ya. Lemparlah fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. Fidaka abi wa ummi di dalam hadis Bukhari yang lainnya dan banyak, ya. Qala al-Qadi Iyad rahimahullah, Qadi Iyad berkata, wa qad kariyahu ba'dus salafu wa qala la yubda bi muslim. Kalau menurut Qadi Iyad makruh berkata bi abi wa ummi anta, bi abi anta wa ummi, dan atau dibalik-balik, ya. Tebusanmu adalah ayahku dan ibu. Wal hadis sahih tadullu ala jawazi. Qala Imam Nawawi ala jawazi, tapi Imam Nawawi menjelaskan bolehnya.
Bolehnya karena memang sahabat ini banyak menggunakan dan tidak diingkari oleh Rasul. Bagaimana dengan kita, boleh atau tidak mengatakan tebusanmu adalah bapakku dan ibumu? Kemudian kita bertanya, karena ini masih dalam ruangan khilaf, ya lebih baik ditinggalkan, nggak usah dipakai itu biasa orang Arab, dan sekarang pun tidak kedengaran seperti itu. Ini memang pada masa Rasul, sahabat ketika bertanya kadang memulai dengan bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Ya, jadi tebusanmu, ya. Itu saking pentingnya apa yang akan disampaikan setelahnya, itu maka mereka kemudian mengatakan tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. Wa qala Zubair bin Awam jama'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi faqala fidaka abi wa ummi. Zubair bin Awam mengatakan beliau menyatukan waktu itu kedua orang tuanya pisah, bisa menyatukan kedua orang tuaku dan berkata setelah itu fidaka abi wa ummi. Kata Rasul, wahai Zubair, tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. Wa qala li Sa'd bin Abi Waqqas, dan dia juga berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, nasara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kinanatahu yawm Uhud faqala irni fidaka abi wa ummi. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya bala fidaka wa ummi wa ubi, tetapi kembali untuk kita lebih baik ditinggalkan, ya, jangan menggunakan ini karena salah satu ulama Qadiyat itu adalah ulama yang luar biasa secara keilmuannya, mengatakan itu makruh, ya. La yuqda bi muslim, ya, tidak mengatakan menebus sesuatu itu dengan seorang muslim. Jadi kalau diterjemah kembali, aku akan menebusmu dengan bapak dan ibuku, atau terjemahan yang lain, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya, kalau diterjemah, jadi bukan sumpah, bukan demi ayah dan ibuku. Tidak ke abi wa ummi, jadi bukan demi ayahku dan ibu. Kalau demi ayahku dan ibuku itu adalah sumpah. Ini bukan sumpah. Kemudian thumma aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan selanjutnya berarti ini doa yang insyaallah kita selalu lantunkan. Walaupun doa iftitah itu sangat banyak sekali, ya. Saya tidak harus baca di sini. Saya ingin mengatakan digunakan semuanya, tetapi lebih utama ketika membaca doa iftitah itu apa yang sering dan banyak dipakai oleh Rasul. Allahumma ba'id itu adalah doa yang dipakai oleh Rasul paling sering pada sholat wajib. Yang lainnya Allah berkabira wajhatu itu pada sholat sunnah. Menurut saya walaupun dua-duanya boleh kapan saja kita lakukan, pada sholat wajib atau sholat sunnah itu silakan. Allahumma ba'id baini baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, wal ma'na ikfirha li wamhu anni ma madu minha wa asimni minha fil mustaqbal. Wa tashbihul mubaadah bainal masyriq wal maghrib minha tarkul mu'akhadah awil ismah. Allah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berharap, meminta pada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan itu sekarang jauhkan, bahkan posisinya antara barat dan timur sehingga tidak ketemu lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkan diriku dan dosaku, kesalahanku, seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur yang tidak ketemu, tidak menyatu lagi, sudah jauh antara kita dan dosa kita. Ada tasbih, jadi diserupakan dengan posisi barat dan timur.
ay min dzunubi wa athami wa tahhir minha kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas kama yunaqqas Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah menakkihni minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Wajhu tashbih anna thawbal abyad idza nudhifa min ad-danas wal wasakh lam yabqa fihi atharu min atharid danas. Kenapa baju putih yang dipakai di sini? Karena baju putih kalau dibersihkan itu tidak tersisa, tidak kelihatan sama sekali bekas kotorannya. Maka kita berharap dosa kita sudah jauh dan tidak berbekas sama sekali. Seperti baju putih yang sudah bersihkan. Wa yabqa mislu ma kana awwala. Fakadzalikal badanu idza naqiya minadz-dzunub. Begitu juga jasad kita. Kita jika bersih dari dosa, bi an ghufirat lahu dzunubuhu wa tatahhara min athariha ada ila halatihil ula. Begitu juga dengan kondisi badan kita, jiwa kita, ruh kita. Itu kalau sudah bersih itu akan seperti awal dulu diciptakan. Wahya annahu kana mislu saubil abyad fi adami talabbusihi bil athami wal auzan. Wa inna ma syabaha dzalika duna ghairihi min al alwani anna dhuhurun naqawah fil abyad ashaddu wa akmal. Jadi diserupakan dengan yang putih karena memang lebih sempurna daripada yang lainnya. Kemudian kalau di dalam bahasa Arab memang ada perbedaan khotoya sama dzunub dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menerjemahkan secara umum sama. Kemudian khotoya itu jamak dari khoti'ah. Khoti'ah itu dosa. Tetapi kalau dijelaskan oleh Ibnu Hajar, khoti'ah itu adalah dosa yang tidak disengaja. Beda dengan dzunub, itu dosa yang disengaja. Tetapi dua-duanya masuk maksiat, dua-duanya termasuk maksiat. Secara bahasa, Allah maksilni bisalji. Allah maksilni bisalji. Di dalam syarah Umdatul Ahkam, kenapa kemudian bisalji wal barad? Bil ma'i wal salji barad. Kenapa? Karena dosa itu, kalau menurut beliau, dosa itu sangat panas. Sehingga kondisi jiwa kita panas, semuanya panas. Dalam kondisi seperti ini maka basuh aku, bersihkan aku, mandikan aku. Yang pertama dengan air. Tidak cukup ternyata dengan salju. Semakin dingin, ditambah lagi dengan air embun. Supaya dingin apa yang ada pada diri kita, jiwa kita, jasad kita dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka kita minta kepada Allah supaya didinginkan dengan air, dengan salju dan dengan air embun. Allati la yumkinu husulu tahara al-kamilah wa nadhafa fi syai'in illa bi ahadiha tibyana li anwa'il maghfirah allati la yakhlus min adh-dhunubi illa biha. Wal ma'na tahhirni minal khataaya bi anwa'il maghfiratika. Maka maknanya secara untuk dosa, bersihkan diriku, bersihkan dosaku dengan seluruh jenis ampunanmu. Jiwa kita, badan kita bisa didinginkan dengan salju, dengan air dan dengan air embun. Maka dosa saya, dosa kita kita minta kepada Allah untuk dibersihkan dengan seluruh jenis, seluruh cara, seluruh jenis untuk mengampuni dan menghapus dosa. Bi anwa'il maghfirah allati hiya fi tamhisi adz-dzunub bi mathabati hadhihi al-usul ats-tsalatsah fi izalatil arjas wa raf'il janabah wal ahdas. Ya, ini juga dijelaskan, diperkuat oleh hadis-hadis yang lain seperti dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza tawadda al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatratil ma'i."
Wa qala ba'dhum bisalji wal ma'i wal barad. Walaupun redaksinya ada yang bisalji wal ma'i wal barad, bil ma'i wal salil barad, mana saja. Anha amsal wa lam yurid a'yan hadhihi al-musammayat wa lam yurid a'yan hadhihi al-musammayat wa innama arada at-taqayyud fi at-tathhir wa yuqalu hadhihi isti'arah lil mubalaghah fi at-taharah min ad-dunub. Jadi hampir sama walaupun penjelasan ya di dalam penjelasan Imam Abu Dawud menjelaskan bahwa annaha amsal wa lam yurid a'yan hadhihi al-musammayat. Jadi yang disebut di sini air, salju dan embun itu bukan yang diinginkan, tetapi ada taqayyud fit tathhir. Jadi doa ini meminta kepada mengharapkan menganjurkan kepada kita supaya meminta pada Allah dengan segala cara supaya apa yang pernah kita lakukan, dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu dibersihkan benar-benar bersih. Mubalaghah, jadi sungguh-sungguh. Wal khataya tasmalu kullu ma'siyatin wa itsmin wa dzunubin wa khatiyah. Ya, itu tadi wal farqu bainal ismi wal khatiyah anna al khatiyah qad takunu min ghairi ta'ammudin. Wa taqarrar kalimatu khataya fi kulli faqrah min faqrati hadhihi fa fil faqrati ula du'a'un bil mubaadah wa fi tsaniyah du'a'un bit tanqiyah wa fi tsalisah du'a'un bi ghuslihi wa tathhir minha aw bi ghusliha. Dalam doa yang kita baca kata khotoyaya selalu diulang. Ya memang karena memang kita kadang melakukan kemaksiatan diulang lagi, melakukan kemaksiatan diulang lagi, maka kata khotoyaya di dalam doa tersebut diulang berkali-kali. Ya. Du'a'u bil muba'ada anha wa fi tsaniyah du'a'un bit tanqiyah. Jadi yang pertama meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan seperti jauhnya antara timur dan barat. Yang kedua doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dibersihkan dari khotoya tadi. Dan yang ketiga doaun bi ghuslihi wa tathhir, minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersihkannya. Ya. Jadi yang pertama tadi dijauhkan dulu. Tidak cukup dijauhkan, dibersihkan. Tidak juga dibersihkan, dicuci sampai benar-benar bigosliha minhu. Al-mubaadah min al-khotoya kama bainal masyriq wal maghrib hadza majazun wa laysa ib'aduha ma'al buqa'i 'alaiha wal haqiqah izalatuha bil kulliyah. Ini adalah majaz, tentunya bukan hakikat ya. Makna yang sebenarnya adalah ib'aduha ma'al buqa'i 'alaiha wa laysa ib'aduha ma'al buqa'i 'alaiha. Yang diinginkan adalah bahwa dosa yang pernah kita lakukan dijauhkan dan tidak disisakan sesuatu apapun. Wa kadzalika tanqiyah wa tathhir bi'tibariha najsun wa danasun ma'nawi. Begitu juga tanqiyah wa tathhir, Allah menaqini minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Minha bi'tibariha najsun, karena itu dianggap najis, pengotor. Dosa-dosa itu adalah najis dan kotoran yang merusak jiwa kita, yang merusak diri kita, hingga kita minta pada Allah untuk dibersihkan. Wa ghasilha min al-jasad yakunu bil ma'i wa thal barad 'ala al-majazi wa tasbih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waradat kadzalika adiyatul istiftah. Memang ada beberapa yang seperti yang saya ungkapkan tadi, doa-doa iftitah yang bisa kita baca selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Di antaranya saya nukil sedikit saja. An Ali bin Abi Thalib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istabtaha as-salata kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi pendek sebenarnya. Wa fi riwayatin wa ana minal muslimin, dan selanjutnya Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amantu bika anta rabbi wa ana abduka. Kemudian hadis-hadis yang lainnya. Pada doa yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, dan lain sebagainya.
An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa ghairuk la ilaha ghairuk. Ya, ini beberapa doa istiftah yang bisa kita baca ketika kita salat, baik salat sunnah ataupun salat wajib. Walaupun penjelasan saya tadi saya sampaikan bahwa Allah Mabahid itu lebih sering dibaca oleh Rasul ketika melaksanakan salat wajib. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, makna Allah mutahhirni min khataaya bil ma'i wal barad ay kama yutahhir khataaya bidzalika. Qala al khataaya tujibu lil qalbi hararatan wa najasatan wa dha'fan. Itu kata Ibnu Taimiyah, bahwa dosa itu membuat hati panas, ada najisnya dan lemah. Fayartahil qalbu, sehingga kemudian hati itu merandam. Wa tatribu fihi narus syahwah, hingga kemudian karena meradang itu akan membakar syahwat. Wa tunajjisuhu, dan menjadikan ia bernajis. Fa innal khataaya wa dzunub lahu bimanzilatil hatab. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya dosa-dosa itu seperti al-hatab, kayu bakar yang kering. Alladzi yamuddun nar wa yuqiduha, yang hanya sedikit saja kemudian kena api akan menyala. Walihada kullama kathuratil khataaya ishtaddat narul qalbi wa dha'fuhu. Karena itulah setiap kali dosa bertambah, ishtaddat narul qalbi, semakin panas. Semakin panas api hati dan lemahnya. Wal ma'u yughassilul khabatha wa yudfi'un nara, dan air ini membersihkan dosa-dosa dan memadamkan api. Fa in kana baridan awrasal jisma salabatan wa quwwah. Kalau itu sudah dingin, itu membuat badan kita semakin kuat. Fa in kana ma'ahu saljun wa baradun kana aqwa. Jika ditambah dengan salju dan air embun, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih lebih kuat. Fakana azhaba li atharil khataaya, dan ini lebih kuat untuk menghilangkan dosa-dosa atau kotoran. Wa hadza ma'na kalamihi wa huwa muhtajun ila mazidi bayan wa syarh. Ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa'alam annaha huna arba'atu umurin. Ya, lanjutan fatwa saya Ibnu Taimiyah. Amrani hissiyani. Dalam doa Allah Mabahid itu ada 4 hal. Yang pertama, 2 hal yang bisa diindra. Wa amrani ma'nawiyani, dan 2 hal yang tidak bisa diindra, dirasakan. Fan najasatu allati tazulu bil ma'i wa muziluha hissiyani. Fanajasa allati tazulu bil ma'i hiya wa muziluha hissiyani, wa atharul khataaya allati tazulu bit taubah wal istighfar hiya wa muziluha ma'nawiyani. Najis dan air yang dipakai untuk membersihkannya itu hissiyani, sesuatu yang bisa diindra, dirasakan. Tetapi bekasnya, pengaruh atharul khataaya, dosa, allati tazulu bitaubah, yang bisa hilang dengan taubat dan istighfar, ma'nawiyani, sesuatu yang tidak bisa diindra. Wa salahul qalbi wa hayatuhu wa na'imuhu la yatimu illa bihadza wa hadza. Dan baiknya hati dan wa hayatuhu, dan hidupnya hati dan nikmatnya hidup ini itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal tadi, yaitu badan kita terbebas atau bersih dari kotoran, dan dosa jiwa kita terbersih dari jiwa. Wahakada, dan seperti inilah penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini sedikit taklim kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan
10 menit saja ya, silakan, karena saya selanjutnya ke Islamik ini ditunggu Ustaz Isnu. Silakan Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau ada yang bertanya apakah tentang kiamat tadi atau tentang materi sederhana kita, yaitu tentang doa Allahumma ba'id baini khotoya atau yang lainnya, dipersilakan. Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada Bu? Ya. Saya tambah dikit kalau itu tentang beberapa hadis tanda hari kiamat juga yang sebenarnya lemah dan tidak kuat. Jangan tentu kalau yang sahih saja dengan penjelasan yang kurang jelas tidak boleh kita sebar, apalagi yang tidak kuat. Salah satu tandanya adalah menyalahi aturan agama. Ya, salah satu hadis yang lemah dijelaskan di sini adalah ketika datang Imam Mahdi maka tidak boleh mentaati kedua orang tua. Ini mustahil terjadi karena menyalahi aturan agama. Nah, dan itu ada di Ad-Dhaifah atau hadis-hadis lemah yang ditulis oleh Syekh Albani, ya, dan beberapa tanda-tanda yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada ibu bapak-bapak? Saya akan tutup. Mari kita tutup talim pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.